Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz atau Rosa Arifin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Saya dari angkatan 2024, kelas Praktikum A dengan NIM 440 32 40 66 227. Jadi pada materi kali ini saya akan menjelaskan materi reverse forward control dan sistem pompa air. Oke, langsung kita mulai dengan tujuan. Oke, tujuannya yang pertama memahami fungsi rangkaian reverse forward pada motor listrik. Kedua, memahami cara kerja rangkaian daya dan kontrol reverse forward. Yang ketiga, melakukan simulasi CAD/SIMU reverse forward. Yang keempat, memahami prinsip sistem kontrol pompa air otomatis. Yang kelima, melakukan simulasi CAD/SIMU pompa air. Nah, pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan fungsi rangkaian forward reverse atau reverse forward. Nah, rangkaian reverse forward adalah jenis rangkaian kontrol motor listrik yang digunakan untuk mengubah arah putaran motor, yaitu dari yang mulanya searah jarum jam atau forward menjadi berlawanan arah jarum jam atau reverse. Sistem ini sering digunakan pada mesin industri seperti konveyor, lift, serta peralatan lain yang memerlukan perubahan arah gerak. Untuk memastikan keamanan, pengoperasian rangkaian ini menggunakan kontaktor dan sistem interlock yang mencegah kedua arah berjalan sekaligus dan menghindari risiko hubung singkat. Fungsi utama dari rangkaian ini adalah memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta efisiensi dalam mengatur arah putaran motor sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, untuk komponennya sendiri, jadi kita mulai dari uh, kalau dilihat dari mana ya gambar rangkaian urutannya itu dimulai dari ada MCB 3 fasa dan 1 fasa. Untuk yang 1 fasa ini kenapa kok pakai 2 MCB? Jadi untuk kasus yang ini, yang satu digunakan untuk tegangan 1 fasa, yang satunya lagi digunakan untuk netral. Jadi sebenarnya mau menggunakan 2 MCB ataupun 1 MCB itu tidak masalah. Mau MC, mau apa kabel netralnya melewati MCB terlebih dahulu atau tidak melewati MCB itu tidak apa-apa. Oke, komponen yang kedua yaitu ada kontaktor, kontaktor 3 fasa. Komponen yang ketiga ada thermal overload relay. Komponen yang keempat ada tombol on. Di sini ada 2 tombol on, yang satu F ini forward, yang satu lagi R itu reverse. Lalu selanjutnya ada tombol off yang berwarna merah ini. Lalu yang tombol merah yang besar ini itu adalah tombol emergency. Jadi ketika ditekan akan mengunci dan untuk meresetnya ada dilakukan secara manual dengan cara memutarkan tombolnya tersebut. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada lampu indikator. Jadi lampu indikatornya ini digunakan untuk misal tombol yang forward ditekan, nanti tombol hijau menyala. Tapi untuk tombol yang reverse, yang menyala adalah tombol yang merah. Nah,
untuk tombol yang kuning ini nanti akan digunakan untuk tombol emergency. Jadi ketika tombol emergency ditekan, tombol kuninglah yang akan menyala. Lalu selanjutnya ada motor 3 fasa dan ada kabel juga untuk komponen penghubung eh, antar komponen, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Tahapan kerja rangkaian forward, forward reverse atau reverse forward. Jadi untuk tahapannya yang pertama itu posisi awal itu motornya mati. Nah, semua kontaktor dalam keadaan off sehingga motor belum terhubung ke sumber listrik. Ini adalah posisi awal. Nah, selanjutnya tekan tombol forward, kontaktor utama atau KM, dan kontaktor forward atau KF aktif. Motor berputar searah jarum jam. Interlock mencegah kontaktor reverse aktif bersamaan. Jadi, ketika tombol forward ditekan, kontaktor utama dan kontaktor forward aktif. Itu berarti putaran motornya akan searah jarum jam. Nah, di sini ada interlock mencegah kontaktor reverse aktif. Yang fungsi interlock ini untuk memutus sambungan pada rangkaian reverse agar eh, apa namanya untuk mencegah kontaktor reverse nyala. Jadi ketika forward menyala, reverse itu tidak boleh menyala. Kenapa demikian? Karena motornya itu putarannya berbeda arah. Jadi otomatis ketika kedua kontaktor forward dan reverse menyala, itu akan akan merusak motor karena tegangan fasanya yang terhubung itu dibalik agar bisa reverse. Dan kalau sampai kedua kondisi ini aktif, itu dapat merusak si motor 3 fasanya itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tekan tombol reverse, kontaktor utama, dan kontaktor reverse aktif. Motor berputar berlawanan arah jarum jam. Interlock mencegah kontaktor forward aktif bersamaan. Kurang lebih masih sama seperti yang kontaktor forward ya, prinsipnya. Selanjutnya, motor akan terus berputar sesuai arah yang dipilih, mau itu forward maupun reverse, sampai tombol stop ditekan. Hanya satu arah yang dapat aktif pada satu waktu. Nah, kurang lebih seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tidak boleh menyala secara bersamaan, hanya boleh satu arah pada satu waktu. Lalu yang terakhir, tekan tombol stop. Jadi semua kontaktor akan off dan motor berhenti. Ini ada yang tidak saya tambahkan ya. Dan terakhir adalah tombol stop. Tapi di sini masih ada tombol emergency dan thermal overload relay. Nah, jadi untuk kondisi mematikan seluruh kontaktor dan mematikan motor itu tidak hanya dari tombol stop, tapi juga dapat dari tombol emergency dan kondisi tripnya dari thermal overload relay. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, emergency ini untuk memutus sambungan eh, yang akan membuat yang pemutusan sambungannya itu akan terkunci ketika ditekan. Nah, sedangkan untuk thermal overload relay ini akan memutus
rangkaian ketika terjadi beban lebih pada motor. Misalnya motor diberi beban 500 kg, misalnya seperti itu. Dan motor tidak kuat berputar. Nah, karena tidak kuat berputar itulah motornya menjadi panas. Nah, itu yang disebut beban lebih. Motornya akan panas, lalu thermal overload relay-nya mendeteksi itu dan memutuskan sambungan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah rangkaian daya dan rangkaian kontrol dari reverse forward. Jadi yang ini adalah rangkaian daya dan ini adalah rangkaian kontrol. Jadi di sini ada MCB 3 fasa, di sini ada maaf, di sini ada kesalahan ya. Di sini itu tidak menggunakan kontaktor utama, cukup menggunakan kontaktor forward dan kontaktor reverse. Ini saya mohon maaf, ini belum belum saya edit ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Ini untuk kontaktornya ada dua saja. Dan ini adalah thermal overload relay. Dan di sini adalah motor 3 fasa. Untuk rangkaian yang digunakan di sini adalah contohnya ini menggunakan sambungan star. Jadi sambungan star itu seperti ini. W2, W2, U2, dan V disambung seri. Nah, selanjutnya adalah rangkaian kontrol. Jadi di sini ada MCB 1 fasa, ada emergency switch, tombol emergency. Di sini ada kontak bantu thermal overload relay, ada tombol stop, ada tombol start forward, ada tombol start reverse, ada latchingnya juga atau pengunci. Di sini juga ada interlock. Jadi inilah interlock yang dimaksud itu. Jadi ketika tombol start forward ditekan, karena menggunakan alamat yang sama dengan tombol start forward, jadi ini akan terputus. Jadi meskipun tombol start reverse ditekan mau bagaimanapun tidak akan menyala kontaktor reverse-nya. Kurang lebih seperti itu. Ini juga berlaku sebaliknya. Nah, oke, sampai sini akan saya saya jelaskan secara langsung cara pembuatan rangkaiannya dengan contoh rangkaian yang ini. Jadi pertama kita ambil ini tegangan sumbernya terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Lalu kita ambil MCB 3 fasa, MCB 1 fasa. Ini saya ambil yang dua saja, yang satu akan saya gunakan untuk kabel netral. Lalu kita ambil thermal overload relay. Selanjutnya ada motor 3 fasa. Lalu ada kontaktor untuk forward dan untuk reverse. Jadi kurang lebih untuk rangkaian daya cukup ini saja komponennya.
Selanjutnya pada rangkaian kontrol. Pertama, setelah menyiapkan MCB, lalu ada tombol emergency terlebih dahulu yang akan saya siapkan. Nah, kita ambil yang NC, lalu untuk ini kita gunakan sebagai tombol start, startnya forward dan startnya reverse. Ini digunakan untuk tombol stop dan untuk tombol run on untuk thermal overload relay-nya, kontak bantunya yang ini. Oh ya, ini untuk latching atau penguncinya. Lalu ada, oh iya, ada ini kontak bantu lagi yang digunakan sebagai interlock. Lalu kita ambil coil untuk forward dan reverse. Ya, kurang lebih seharusnya sudah cukup ya. Langsung saja disambungkan. Di sini saya akan menggunakan warna kabel yang sama saja ya. Tapi pada pengaplikasian nyatanya itu, pada pengaplikasian yang nyata, itu untuk rangkaian daya, itu kode warnanya adalah merah, kuning, hitam untuk rangkaian daya RST 3 fasanya. Sedangkan untuk 1 fasanya itu menggunakan warna merah saja. Untuk netralnya 3 fasa itu umumnya berwarna biru, sedangkan netralnya 1 fasa itu berwarna hitam. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ini untuk sambungannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita sambung-sambungkan. Oke, yang terakhir adalah kabel netral. Ini kita gunakan sebagai netral ya. Nah, nah, ini kan ada huruf seperti ada Q, ada S, F ini. Ini untuk tujuan yang berbeda eh, diharuskan untuk beda penamaan ya, karena kalau namanya sama, ditakutkan rangkaian yang lain akan ikut menyala.
Jadi untuk yang ini akan saya biarkan karena ini untuk MCB yang atau saya rubah saja. Saya rubah MCB agar tidak bingung ya. Yang sini akan saya namakan KF, yang ini akan saya namakan KR, forward dan reverse. Oke, ini tidak perlu dirubah, tidak dirubah saja. TOR seperti saja, singkatan dari thermal overload relay. Ini adalah EMG atau emergency. Ini juga TOR. Ini top. Karena tidak cukup ya, SF saja. Start forward. Ini SR. Start reverse. Dan ini KF. Dan ini R. Yang ini KF. Ini KR. Oke, kurang lebih sudah jadi ya. Coba kita running terlebih dahulu. Pertama kita sambungkan dulu MCB-nya. Jadi tegangnya sudah masuk. Kita coba start dari forward. Oh, maaf teman-teman, ini seharusnya menggunakan NC ya, bukan NO. Mohon maaf. Oke, kita ulangi. Kita tombol start dan putarannya searah jarum jam. Sedangkan tombol reverse-nya tidak bisa karena interlock-nya memutus sambungan. Coba kita off. Coba kita lakukan sebaliknya. Kita reverse. Nah, jadi putarannya akan berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk yang forward tidak bisa terhubung. Oke, lalu kita coba pada emergensinya, apakah berfungsi. Nah, jadi ketika tombol emergensi ditekan, tidak ada tombol yang bisa diaktifkan karena semua rangkaian kontrolnya terputus. Lalu coba menggunakan thermal overload relay. Ini kan terhubung, lalu kita aktifkan. Ini juga sama seperti tombol emergency, memutuskan semua sambungan, tidak ada tombol yang dapat digunakan untuk menyalakan si motor tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Ini akan saya simpan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ke materi ya. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada
Pengertian sistem kontrol pompa air otomatis. Jadi, sistem kontrol pompa air otomatis merupakan rangkaian metode yang dirancang untuk mengatur proses pengisian air ke dalam tangki secara otomatis berdasarkan kondisi tingkat air. Sistem ini beroperasi dengan bantuan sensor level seperti pelampung atau limit switch yang digunakan untuk mendeteksi posisi tingkat air, baik itu dalam kondisi penuh maupun kosong. Adanya sistem kontrol ini memungkinkan pompa beroperasi tanpa intervensi langsung dari operator, sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien, praktis, dan aman. Nah, untuk tujuan sistem kontrol pompa air otomatis ini bertujuan untuk menjaga tingkat air di dalam tangki tetap stabil tanpa harus diatur secara manual. Cara kerjanya adalah dengan memakai sensor level air seperti pelampung atau limit switch yang berfungsi mendeteksi apakah tangki penuh atau kosong. Ketika air dalam tangki sedikit, sensor akan memberitahu pompa untuk berjalan dan mengisi air ke dalam tangki. Jika air sudah mencapai batas atas, sensor akan mematikan pompa agar tangki tidak tumpah. Dengan sistem ini, lebih efisien, pompa bekerja sendiri, lebih efisien, dan terhindar dari kerusakan karena bekerja tanpa air. Sistem ini sering digunakan di rumah, pabrik, serta pertanian karena bisa menghemat tenaga dan energi. Nah, untuk manfaatnya sendiri, jadi manfaatnya itu menghemat energi karena pompa hanya bekerja saat dibutuhkan, mengurangi risiko kerusakan pompa, misalnya akibat bekerja tanpa air. Ada mencegah pemborosan air karena pompa berhenti otomatis saat tangki penuh. Menghemat waktu dan tenaga, tidak perlu menyalakan atau mematikan pompa secara manual. Meningkatkan efisiensi sistem cocok untuk rumah tangga, industri maupun irigasi. Lalu yang terakhir, memberikan keamanan lebih, mencegah kebocoran atau meluapnya air dari tangki. Nah, di sini saya ada contoh penerapan sistem kontrol pompa air otomatis. Jadi di sini ada eh, underground tank, di mana terdapat air yang tertampung di dalamnya. Dan di sini ada motor serta pompa. Di sini ada pengukur tekanan level air. Di sini ada hidran pemadam kebakaran. Nah, oke, selanjutnya ketika motor aktif, jadi pompanya akan menarik air dari sini untuk mengaliri seluruh hidran. Nah, karena mereka teraliri dan pada salah satu jalurnya itu dipasang eh, sensor pendeteksi tekanan air. Dan di sini kan terlihat tekanannya yaitu 6 bar. Ini adalah kondisi penuhnya. Jadi ketika airnya sudah terkumpul hingga tekanannya mencapai 6 bar, motor akan mati. Jadi motornya itu tidak akan mengisi terus seperti itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu misalkan terjadi kebakaran, hidran digunakan untuk mengeluarkan air. Nah, otomatis kan airnya berkurang. Lah, lalu lama-kelamaan tekanan air juga akan berkurang. Di sini terlihat tekanan airnya yaitu 3 bar. Nah, ketika tekanan airnya mencapai 3 bar, motor akan kembali menyala dan pompa akan mengaliri setiap saluran dengan air dan
si tekanan airnya ini bertambah kembali. Jadi kondisi maksimal tekanannya adalah 6 bar dan kondisi minimalnya adalah 3 bar. Jadi eh, proses ini akan berulang terus-menerus secara otomatis. Inilah yang membuat sistem kontrol pompa air otomatis ini sangat banyak digunakan karena apa, tidak perlu tenaga ekstra seperti melakukan pengecekan secara manual. Mungkin kalau pengecekan secara manual itu kita hanya mengecek kondisi si motor atau si sensor apakah bekerja dengan baik. Cukup itu saja. Tapi dalam masalah pengisian itu akan secara otomatis dijalankan oleh ini sistem ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk rangkaian daya dan kontrolnya sendiri itu cukup sederhana ya. Ini ada rangkaian daya, ada MCB 3 fasa, kontaktor, thermal overload relay, dan motor 3 fasa. Untuk rangkaian kontrolnya sendiri ada MCB 1 fasa, tombol emergency, tombol overload, tombol stop, tombol start, latching atau pengunci. Nah, inilah yang membuatnya menjadi otomatis auto mode ini. Jadi, koil kontaktor yang satu ini itu akan terus menyala bagaimanapun, kecuali tombol stop atau kontak bantu thermal overload relay atau tombol emergency ini aktif. Jadi ketiga ini juga berlaku untuk MCB. Ketika terjadi arus arus lebih. Nah, lalu bagaimana caranya motor itu berhenti sedangkan ini itu menyala terus. Jadi kontaktornya itu tidak sama dengan yang ini ya yang digunakan. Jadi ada kontaktor tersendiri untuk yang terhubung ke motor 3 fasanya. Jadi di sini ada float switch. Jadi ketika air meluap, ini akan memutus sambungan. Lalu ada juga pressure switch. Jadi ketika tekanannya sudah mencapai 6 bar seperti yang tadi itu akan memutus. Jadi ini hanya ketika tiba-tiba terjadi air yang meluap, lalu rangkaian ini akan terputus seperti itu. Jadi ini ya, ini adalah 6 bar, ini adalah 3 bar. Jadi ketika sudah terisi penuh, itu akan stop maksimalnya ini. Lalu ketika berkurang hingga 3 bar, yaitu minimalnya, akan mulai mengisi ulang. Jadi ya, proses ini akan berulang terus-menerus. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya buatkan eh, rangkaian simulasinya ya. Nah, masih sama seperti yang tadi, kita ambil tegangan, lalu MCB 3 fasa, lalu yang satu fasa, thermal overload relay-nya, dan motor 3 fasa. Ini untuk rangkaian daya, tinggal ini kontaktor. Lalu untuk rangkaian kontrolnya sendiri,
ada ada tombol emergency, ada kontak bantu thermal overload relay, ada tombol off, ada tombol on. Coba kita lihat kembali rangkaian seperti itu ya. Oh, iya benar. Ya kurang lebihnya seperti itu. Lalu siapkan kontaktor. Ini adalah kontaktor yang untuk perulangan secara terus-menerus, dan ini adalah kontaktor yang terhubung ke motor 3 fasa. Oh iya, saya belum menyiapkan untuk penguncinya. Oh iya, ini seharusnya lebih turun lagi untuk nanti. Nah, oke, kan saya mulai untuk pemasangan kabel-kabelnya. Oke, ini untuk rangkaian dayanya. Ini untuk rangkaian kontrol. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, mungkin bisa agak turun sedikit lagi. Kita samakan saja. Sebenarnya ini langsung disamakan di sini saja, tidak apa-apa. Tapi agar tidak bingung dengan rangkaian yang sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Sama ya, kurang lebih. Jadi ini untuk rangkaiannya menggunakan software Getsimo-nya. Coba kita running apakah benar. Oh, maaf. Untuk alamatnya belum saya ubah. Yang MCP ini adalah apa tadi di sini namanya? Memberikan nama apa? Ini KF seperti itu saja ya. Di sini auto mode, auto seperti saja. Di sini KF, ini Tor, MCP, di sini. Oke, ini adalah stop.
Di sini start. Di sini kita gunakan alamat yang sama yaitu auto. Dia agar mengunci terus hingga fungsi input pemutus sambungan lain aktif. Ini tadi untuk apa di sini float switch dan ini untuk pressure. Jadi kita namakan saja float. Yang di sini, wah tidak cukup ya. PRS saja pressure. Untuk yang ini adalah KF. Kurang lebih seharusnya sudah benar. Kita sambungkan off, nyala. Nah, ini aktifnya. Oh, maaf, ini seharusnya bukan menggunakan kontak bantu ya. Ini seharusnya adalah seperti fungsinya seperti tombol karena ini adalah sensor. Ini seharusnya ini kita ganti terlebih dahulu. Itu fungsinya sebenarnya mirip tombol ya, karena itu sensor. Anggap saja ini adalah switch. Anggap saja lah ya. Ini tadi adalah flip. Ini menyala ketika sensor aktif. Nah, ketika tekanan aktif akan memutus. Ketika tekanan sudah berkurang, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini juga. Nah, ini akan terus mengunci. Jika sudah tidak aktif, akan menyala lagi. Hal ini akan terus berulang secara terus-menerus hingga tombol stop aktif. Stop aktif ya benar atau ditekan seperti itu. Kira akan memutuskan suara angkanya. Ini juga berlaku untuk emergency dan thermal laboratory light. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kita kembali lagi dan ini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi rangkaian reverse forward pada motor listrik berfungsi untuk mengubah arah putaran motor secara aman dan efisien dengan bantuan kontaktor serta interlock, sehingga motor dapat beroperasi maju maupun mundur sesuai kebutuhan. Sementara itu, sistem kontrol pompa air otomatis digunakan untuk mengatur pengisian air dalam tangki secara mandiri dengan bantuan sensor level, sehingga pompa dapat menyala ketika air rendah dan berhenti saat air penuh. Kedua sistem ini menunjukkan pentingnya penerapan rangkaian kontrol listrik untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepraktisan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.